Gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus, gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa garis lurus. Contoh, titik A, titik B. Sebuah benda, misalkan mobil, bergerak dari titik A ke titik B, maka lintasannya dapat dilihat lintasannya berupa garis lurus. Sekarang kedudukan. Kedudukan adalah letak suatu benda pada waktu tertentu. Misalkan benda mobil tersebut titik pada waktu 0 berada di titik A, maka kedudukan mobil tersebut ada di titik A di sini. Kemudian jarak. Jarak adalah panjang lintasan. Misalkan contoh titik A, titik B. Di sini mobil bergerak dari titik A titik B sampai ke titik B. Maka misalkan di sini 30 km. Maka jarak antara titik A ke titik B adalah 30 km. Kemudian perpindahan. Apa itu perpindahan? Perpindahan adalah jarak titik awal dengan titik akhir pada selang waktu tertentu. Misalkan aku buat garis kartesius, bidang kartesius. Di sini titik A ke titik B. Titik A ke titik B berjarak 50 meter. Kemudian sebuah benda itu dari titik B kembali lagi ke arah barat yang tadinya ke arah timur, bergerak sejauh 30 meter ke titik C. Maka perpindahan benda tersebut adalah sumbu X sumbu Y, delta X sama dengan 50 meter dikurangi 30 meter sama dengan 20 meter. Jadi perpindahannya adalah dari titik awal ke titik akhir, jarak antara titik awal dan titik akhir. Kalau jarak adalah X total sama dengan 50 ditambah 30 meter sama dengan 80 meter. Ini adalah jarak. Ini adalah perpindahan benda.
Misal ada lagi contoh, sebuah benda bergerak ke arah utara sejauh 8 meter, kemudian bergerak ke arah timur sejauh 6 meter. Maka perpindahan benda tersebut adalah, perpindahannya adalah titik A, misalkan ini adalah titik A, titik B, titik C. Maka perpindahannya antara titik, dari jarak antara titik A ke titik B, antara jarak terakhir. Kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 64 ditambah 36 akar dari 100 sama dengan 10 meter. Perpindahannya adalah 10 meter. Sedangkan jaraknya AB ditambah BC sama dengan 8 ditambah 6 sama dengan 12 meter. 14 meter. Ini adalah jarak 14 meter. Kemudian kita akan membahas tentang kelajuan rata-rata dan percepatan rata-rata. Apa itu kelajuan rata-rata? Kelajuan rata-rata adalah seberapa jauh sebuah benda bergerak dalam selang waktu tertentu. Contoh, mobil bergerak menempuh jarak 240 km dalam waktu 3 jam. Titik A, titik B. Sebuah mobil bergerak menuju ke titik B dalam lintasan 240 km dalam waktu 3 jam. Maka berapa kelajuan rata-ratanya? Kelajuan rata-rata dapat ditulis secara matematis, P sama dengan S per T, di mana S adalah jarak total, sedangkan T adalah waktu tempuh. Jaraknya 240 per 3 jam sama dengan 80 km per jam. Maka kelajuan rata-ratanya adalah 80 km per jam. Sekarang kita akan membahas tentang percepatan
kecepatan rata-rata. Maaf, ini kecepatan rata-rata. Ini kelajuan. Kelajuan rata-rata, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata didefinisikan dalam hubungannya dengan perpindahan, bukan pada jarak total tempuh. Dengan demikian, kecepatan merupakan besaran vektor. Secara matematis ditulis V rata-rata sama dengan S2 min S1 per T2 min T1 sama dengan delta S per delta T, dimana S adalah perpindahan benda, dan T interval waktu. Misal sumbu X, sumbu Y. Ada sebuah benda bergerak ke sumbu X kanan atau ke timur sejauh 50 meter. Kemudian benda tersebut bergerak ke arah barat, kembali ke arah barat sejauh 30 meter. Titik A, titik B ini sama titik B, titik C. Maka jarak benda tersebut sudah pasti jaraknya adalah 50 ditambah 30 kan, sama dengan 80 meter. Kemudian perpindahannya adalah dikurangi 30 sama dengan 20 meter. Kita akan cari kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata sama dengan V rata-rata sama dengan perpindahan. Kalau kecepatan rata-rata itu perpindahan dibagi dengan waktu, sama dengan 20 dibagi waktu. Misalkan benda tersebut bergerak dalam waktu dari titik A ke titik B dan B ke C, waktu totalnya 50, misal 50, waktu 50 detik, maka waktunya adalah 50 detik sama dengan
0,4 meter per second satuannya. Satuan dari kecepatan adalah meter per second. Ini untuk kecepatan. Selanjutnya untuk laju rata-rata, sama dengan V rata-rata, laju rata-rata jarak total dibagi dengan selang waktu, sama dengan 80 meter dibagi 50 meter 50 detik coret, sama dengan 1,6 meter per second. Laju rata-rata dan kecepatan rata-rata satuannya adalah meter per second. Ini juga meter per second. Selanjutnya dua, kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah kecepatan benda pada saat tertentu. Misal, Tony mengendarai motor 120 km dalam waktu 2 jam. Tony mengendarai sebuah motor 120 km dalam waktu 2 jam. Kecepatan rata-ratanya adalah V rata-rata sama dengan 120 km per 2 jam, sama dengan 60 km per jam. Gak mungkin kan mengendarai sepeda motor tepat 60 km per jam setiap saat. Nah, secara matematis kecepatan sesaat dapat dituliskan V rata-rata sama dengan limit dari delta T mendekati 0 per delta X per delta T. Contoh soal. Soalnya, seekor anjing bergerak pada lintasan garis lurus dan dinyatakan dalam persamaan X sama dengan 2T kuadrat plus 5T min 3. Berapa kecepatan sesaat anjing pada T sama dengan 2 detik? Nah, kecepatan sesaat ditentukan dengan mengambil delta T sekecil mungkin pada T sama dengan 2 detik. Maka X1 sama dengan X pada T sama dengan 2 detik. X1 sama dengan 2 akar 2 kuadrat plus 5 kali 2 min 3 sama dengan 8 10 18 kurangi 3 15 meter. Jika delta T sama
Jika delta T sama dengan 0,1 detik, maka T sama T2 sama dengan 2,1 detik. X2 sama dengan 2 kali 2,1 kuadrat ditambah 5 2,1 min 3. 2 kali 2 4 tambah 1 kali 4 0,22, maka akan didapatkan langsung aja, aku pakai kalkulator, 16,32 meter. Kecepatan rata-rata sama dengan delta X per delta T sama dengan 16,32 meter dikurangi 15 meter per 0,1 detik sama dengan 13,2 meter per second. Untuk delta T sama mendekati sama dengan 0,1. Kemudian jika T1 sama dengan 0,01 detik, maka T2 sama dengan 2,01 detik. X2 sama dengan 2 kali 2,01 kuadrat ditambah 5 kali 2,01 min 3 sama dengan 15,1302 meter. Kecepatan rata-ratanya sama dengan delta X per delta T sama dengan 15,1302 meter min 15 meter per 0,01 detik sama dengan 13,02 meter per second. Jika delta T sama dengan 0,001 detik, maka T2 sama dengan 2,001 detik. X2 sama dengan 2 kali 2,001 kuadrat ditambah 5
2,001 min 3 sama dengan 15,013002 meter. V rata-rata sama dengan delta X per delta T sama dengan 15,013002 meter dikurangi 15 meter per 0,001 detik sama dengan 13,002 meter per second. Nah, kita buat tabel. Tabel delta T sama dengan atau tanda kurung detik del V delta T detik V meter per second. 0,1 second, 0,01 detik, 0,001 detik, 13,02, 13,02, 13,002. Nah, dari tabel di samping, semakin kecil delta T yang diambil, maka kecepatan rata-rata mendekati 13 meter per detik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecepatan sesaat anjing pada T2, T sama dengan 2 detik adalah 13 meter per second. Sekarang tabel dari kecepatan sesaat. V T dalam waktu jam, T jam, kilometer per jam. 10, 20, 30,
40, 50, 0,1, 0,2. Ini contoh dari tabel. 0,3. Ini contoh dari grafik. 0,4, 0,5. Nah, dari grafik di samping, jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan konstan selama selang waktu tertentu, maka kecepatan sesaat sama dengan kecepatan rata-ratanya. Ini pergerakan V sama dengan konstan terhadap waktu, maka kecepatan sesaat sama dengan kecepatan rata-ratanya. Kemudian di sini ada grafik lagi. V kilometer per jam, S jam. 10, 20, 30, 40, 50, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Nah, di sini misalkan tapi pada umumnya hal ini tidak terjadi. Misal sebuah mobil bergerak dalam keadaan diam, melaju sampai 50 km per jam. Dalam keadaan diam melaju sampai 50 km per jam. Jadi grafiknya di sini 50 km per jam. Bekerja dengan kecepatan tersebut, bekerja selama segini, dengan kecepatan tersebut untuk beberapa saat. Jadi konstan di 50 km per jam, kemudian melambat sampai 20 km per jam, melambat 20 km per jam dalam kemacetan. Kemudian akhirnya berhenti di tujuan menempuh 15 km dalam waktu 30 menit. Tetap terus berhenti di sini 30 menit. Maka pada garis putus-putus di sini misalkan maka V kita akan tadi kecepatan sesaatnya V sama dengan delta X per delta T, sama dengan menempuh 15 km, misalnya 15 km per 0,5 jam kilometer, sama dengan 30 km per jam. Jadi garis putus-putusnya di 30 km per jam. Jadi kecepatan saat itu tidak mungkin konstan terus, pasti ada waktu 0,01 detik perubahannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang percepatan.
Percepatan adalah perubahan kecepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan. Sekarang percepatan rata-rata. Nah, ini percepatan bisa dirumuskan sama dengan A sama dengan V per T, dimana A adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat, V sama dengan meter per second, dan T adalah second. Sekarang percepatan rata-rata. Nah, percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan dibagi waktu yang diperlukan. Dibagi waktu yang diperlukan. Misal, ini adalah secara matematis, rumusnya V sama dengan V2 min V1 per T2 min T1 sama dengan delta V per delta T. Percepatan sesaat. Percepatan sesaat adalah percepatan rata-rata pada limit delta T yang menjadi sangat kecil, mendekati 0. Secara matematis rumusnya ditulis A sama dengan limit delta T mendekati 0 delta V per